Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulil Absor, nomor induk mahasiswa 2019 12269 dari kelas akuntansi paralel semester 2, mata kuliah manajemen lembaga keuangan, dan di sini saya akan membahas tentang Bank Dunia, fungsi dan peran Bank Dunia, kemudian fungsi dan peran Bank Pembangunan Asia. Pokok pembahasan pertama yang saya akan jelaskan adalah materi tentang Bank Dunia. Berikut telah saya paparkan beberapa aspek yang saya akan jelaskan yang berkaitan dengan Bank Dunia. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian Bank Dunia, yang kedua adalah sejarah Bank Dunia, yang ketiga fungsi dari Bank Dunia, yang keempat peran dari Bank Dunia. Jadi yang saya akan jelaskan pertama ini adalah tentang pengertian dari Bank Dunia atau World Bank. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Bank Dunia itu? Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan hampir di setiap negara, khususnya negara-negara yang berkembang. Bank Dunia memberikan pinjaman ke negara-negara berkembang tersebut dalam rangka program permodalan. Berikutnya, lantas di manakah markas Bank Dunia saat ini? Markas Bank Dunia saat ini berada di Washington DC, Amerika Serikat. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Bank Dunia itu sendiri. Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1945 setelah adanya ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada tanggal 1 Juli sampai 22 Juli tahun 1944 di kota Bretton Woods. Pada konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara. Namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah Amerika Serikat dan Inggris.
Kemudian pada konferensi itu dicanangkan anggaran dasar, yaitu dengan terbentuknya dua lembaga keuangan internasional. Yang pertama adalah IMF atau International Monetary Fund. IMF sendiri bertujuan untuk mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan, sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Kemudian fungsi dari IMF sendiri adalah mendorong pertumbuhan dan kestabilan ekonomi global dengan mengeluarkan kebijakan, saran, dan dana kepada anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua, dari dua lembaga keuangan internasional yang terbentuk tersebut adalah IBRD. Pada awal terbentuknya IBRD, bertujuan untuk mendanai pembangunan kembali negara-negara Eropa yang hancur akibat dari Perang Dunia Kedua. Kemudian IMF dan IBRD yang sekarang ini lebih dikenal dengan nama World Bank atau Bank Dunia. Melanjutkan dari pembahasan sejarah berdirinya Bank Dunia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Dunia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1947 dan berjumlah 500 juta US dollar.
Uang tersebut digunakan untuk program rekonstruksi di 4 negara Eropa. Semula sumber-sumber yang dimiliki oleh Bank Dunia ditunjukkan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena perang. Dengan kemajuan Marshall Plan dari Amerika Serikat pada tahun 1948, Bank Dunia mengalihkan usaha-usahanya terutama ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan. Jadi sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya. Jadi pada era 1968 sampai 1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara dunia ketiga, dengan tujuan ideal, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Berikutnya adalah fungsi dari Bank Dunia atau World Bank. Fungsi pokok atau fungsi utama dari Bank Dunia adalah mengurangi serta menghilangkan kemiskinan di negara-negara terkait dengan memberikan permodalan. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran Bank Dunia. Yang pertama adalah peran Bank Dunia secara global. Pada awal terbentuknya Bank Dunia,
Bank Dunia berperan untuk membantu negara-negara yang menjadi korban perang. Yang pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua. Lalu setelah Perang Dunia Kedua selesai, Bank Dunia memberikan pinjaman yang berbunga rendah untuk negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara yang bersangkutan tersebut. Lalu, Bank Dunia juga mendanai proyek-proyek di berbagai negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, hingga lingkungan hidup. Berikutnya adalah peran Bank Dunia atau World Bank terhadap Indonesia. Bank Dunia baru mulai berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi negara Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu sekitar pada tahun 1968. Sebelum Bank Dunia memberikan pinjaman ke Indonesia, Bank Dunia menjajaki Indonesia dengan memberikan bantuan teknis untuk identifikasi kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral yang diperlukan, dan kebutuhan pendanaan yang kritis. Kemudian di masa-masa awal pemberian pinjaman, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang memiliki nilai kredit worthiness yang rendah. Akhirnya, pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia pada saat itu menggunakan skema IDA atau pinjaman tanpa bunga, kecuali administratif fee 3/4% per tahun, dan jangka waktu pembayaran 35 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Dana pinjaman pertama yang diberikan kepada Indonesia adalah sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat, yaitu tepatnya pada bulan September tahun 1968. Dana pinjaman dari Bank Dunia pada saat itu digunakan untuk pembangunan di bidang pertanian, perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia berhasil menunjukkan performa ekonomi yang memuaskan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun. Oleh karena itu, sejak akhir dekade 70-an, Indonesia sudah mulai dianggap sebagai negara yang lebih creditworthy untuk memperoleh pinjaman Bank Dunia yang konvensional atau dengan menggunakan skema IBRD.
Selanjutnya adalah tujuan Bank Dunia. Bank Dunia memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan di daerah anggota dengan cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif, termasuk pemulihan kembali ekonomi yang hancur atau rusak karena perang, perubahan kembali fasilitas-fasilitas produktif yang dibutuhkan untuk usaha damai, dan dorongan pembaruan untuk fasilitas produktif dan sumber-sumber di negara-negara miskin. Tujuan yang kedua adalah untuk mendorong investasi swasta luar negeri lewat jaminan atau partisipasi dalam pemberian pinjaman dan investasi lainnya oleh investor swasta. Dan ketika modal swasta tidak tersedia dalam syarat-syarat yang wajar, sebagai tambahan investasi swasta dengan menyediakan berdasarkan persyaratan yang cocok, membiayai untuk tujuan-tujuan produktif di luar negeri, di luar dari modal mereka sendiri, pengumpulan dan oleh sumber-sumber sendiri maupun sumber lainnya. Tujuan yang ketiga adalah untuk mendorong keseimbangan perkembangan jangka panjang perdagangan internasional dan untuk mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran dengan mendorong investasi internasional untuk kemajuan sumber-sumber produktif para anggota dengan cara membantu menaikkan produktivitas, standar kehidupan, dan keadaan buruh di daerah mereka. Tujuan yang keempat, untuk menyusun pinjaman-pinjaman yang dibuat atau dijamin olehnya dalam hubungannya dengan pinjaman internasional melalui sumber lainnya, sehingga dapat lebih berguna dana proyek-proyek yang mendesak, besar ataupun kecil, dapat diatasi segera. Tujuan yang terakhir adalah untuk menjalankan kegiatannya dengan dasar untuk mempengaruhi investasi internasional dalam persyaratan bisnis yang dalam daerah anggota lain dalam tahun-tahun setelah perang, untuk membantu membuat masa transisi dari suasana perang ke keadaan ekonomi yang damai, tentram, sejahtera.
Berikut ini merupakan pokok pembahasan yang kedua dari materi, yaitu fungsi dan peran Bank Pembangunan Asia. Sebelum beranjak ke penjelasan fungsi dan peran Bank Pembangunan Asia, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari Bank Pembangunan Asia. Apa yang dimaksud dengan Bank Pembangunan Asia? Apa sih yang dimaksud dengan Bank Pembangunan Asia? Bank Pembangunan Asia atau ASEAN Development Bank merupakan sebuah bank internasional yang berkantor pusat di negara Filipina, yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Setelah kita mengetahui pengertian dari ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia, selanjutnya kita akan mengetahui kapan berdirinya Bank Pembangunan Asia. Lalu kapan berdirinya Bank Pembangunan Asia? Jawabannya adalah Bank Pembangunan Asia didirikan pada tanggal 19 Desember tahun 1966 di kota Manila, Filipina. Piagam pendiriannya ditandatangani oleh perwakilan dari 31 negara.
Nah, kali ini kita masuk ke pokok pembahasan dari materi yang dipelajari pada malam hari ini, yaitu fungsi dan peran Bank Pembangunan Asia. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu fungsi dari Bank Pembangunan Asia atau ASEAN Development Bank. Fungsinya diantaranya adalah yang pertama, memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang. Fungsi yang kedua, memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Fungsi yang ketiga, mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta demi ketujuan pembangunan. Fungsi yang keempat adalah membuat tanggapan terhadap permintaan tenaga teknik dari negara anggota dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan. Selanjutnya adalah tujuan dari ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Tujuan utama didirikannya ASEAN Development Bank adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia dan Timur jauh serta ikut membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara berkembang yang menjadi anggotanya. Kali ini kita masuk ke pembahasan peran Bank Pembangunan Asia untuk Indonesia salah satunya. Berikut sudah saya paparkan beberapa peran dari Bank Pembangunan Asia dan dari beberapanya itu ada yang untuk Indonesia. Yang pertama, peran Bank Pembangunan Asia adalah Bank Pembangunan Asia menyediakan dana untuk membantu yang terdampak bencana tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 silam. Yang kedua, ASEAN Development Bank mendukung sektor pertanian di Indonesia, yaitu menyetujui proyek bantuan teknisnya yang paling pertama. Proyek produksi beras senilai 80.000 US dollar, proyek berskala relatif kecil yang bertujuan meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan di Indonesia dan memberi hasil penting dalam jangka panjang. Yang ketiga, pada tahun 1980-an, bantuan ASEAN Development Bank mulai beralih dari lahan tani ke energi, infrastruktur,
perkotaan, dan pendidikan. Sebagai contoh dari kasus tersebut, proyek sektor pasokan air di kota-kota kecil yang disetujui pada tahun 1980 membuka akses air bersih melalui pipa bagi lebih dari 500.000 penduduk di 33 kota di Indonesia. Yang keempat, pada tahun 2003, ASEAN Development Bank memberikan dana yang pada saat itu difokuskan pada reformasi dan ketahanan sektor keuangan. Berikutnya, ASEAN Development Bank berperan aktif sebagai katalis dan pengelola pengetahuan, serta berada di garis terdepan untuk pengetahuan bidang kerjasama dan integrasi kawasan. Kemudian yang terakhir dari peran Bank Pembangunan Asia adalah ASEAN Development Bank ikut serta dalam program subkawasan yaitu Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang bertujuan menstimulasi pembangunan ekonomi di berbagai provinsi dan negara bagian terpilih di ketiga negara ini.
Cukup sekian pembahasan dari saya atas penjelasan materi Bank Dunia, fungsi dan peran Bank Dunia, kemudian fungsi dan peran Bank Pembangunan Asia. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terjadi kekurangan atau kesalahan materi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.